Dari PON dapat medali emas, gue sewa bis juga. Nah, pas kemarin itu tuh bisnya tuh kebetulan ternyata bis tolelet, telolet. Dan Apa bis telolet yang itu akhirnya jadi hiburan buat anak-anak. jadi gue tuh kan di karyawan gue tuh paling hobi bawa karyawan gue pergi kemana gitu. Nah, saat itu dan daripada konvoy mobil semuanya gitu tuh suka repot. Ini bukan pertama kali gue pernah juga sewa bis buat main ke rumah Mama Dede. Terus juga jemput Aisyah ketika pulang dari PON dapat medali emas, gue sewa bis juga. Nah, pas kemarin itu tuh bisnya tuh kebetulan ternyata bis tolelet, telolet. Dan heboh banget. Dimulai dari keluar rumah gue aja kan jalan nggak terlalu gede gitu. Udah pada ngumpul anak-anak dan emang itu juga udah jahil juga sih yang sopirnya juga bunyi-bunyiin. Ya udah, ternyata dari keisengan dan juga kejalan driver bisnya tuh bikin semua happy. Jadi semua warga situ juga happy dan di tengah kemacetan semua pada ketawa-ketawa dan ya apalagi kita yang di dalam mobilnya, di dalam bisnya gitu. Ternyata bikin bahagia banyak orang tuh ya bisa dengan sesimpel itu juga, sesederhana itu. Asal tidak mengganggu lalu lintas yang lain. Dan so far pas kemarin itu juga semua pada happy, pada senyum-senyum, ketawa-ketawa. Itu sudah juga di dalam bis juga. Oh iya, anak-anak gue juga kan. Dan biasanya kan kita ngelihat dari luar itu, ini gila di dalam bisnya loh, kita jadi bis telolet gitu. Seru banget. Excited banget dan tidak hanya Jaki, orang satu kantor juga kalau udah situasi gitu udah kekanak-kanakan semuanya. Tapi ya itulah, happy gue tuh kebersamaan dari tim gue tuh gue utamakan banget dan banyak kegiatan-kegiatan bareng bersama mereka gitu. Artinya berarti hampir sering dong nyewa bis telolet gitu. Lumayan karena gue tuh kalau konvoy itu suka justru lama. Dan yang jelas itu apa sih, kita tuh kalau ngumpul-ngumpul gitu kadang-kadang gue di dalam bis itu ngadain kuis gitu. Kita sering kok kadang-kadang pergi ke Jawa mana gitu, kita sewa bis luar kota itu seru-seruan banget gitu. Itu gimana artinya apa namanya bis yang dipakai itu apakah ganti-ganti atau itu udah jadi langganan? Ganti-ganti. Nah, ini yang terakhir itu baru kita dapat bis yang seru, kayaknya akan gue tandain dan gue akan sewa ulang lagi kalau misal gue nanti ada acara lagi gitu. Sebelumnya memang tahu nggak kalau itu ternyata bis telolet? Nggak tahu. Pas udah gitu pas dia bunyiin, oke deh, ya udah lanjutin aja, udah seru banget. Oke. Dan itu walaupun itu kan udah dari tahun kapan gitu, tapi sampai sekarang masih heboh. Tapi buat teman-teman yang hobi merekam bis toilet gitu di mana-mana, tetap harus jaga keselamatan. Jangan sampai terlalu berani masuk ke tengah jalan hanya untuk mendapatkan konten itu. Jangan seperti itu ya, Dek ya. Harus tetap keselamatan nomor satu gitu. Gimana ya jelang ulang tahun? Yang nih gue nih besok tanggal 15 Oktober itu ulang tahun gue ke 49. Jadi 50-1 insya Allah punya apa sih namanya, umur panjang sampai bisa merasakan rasanya 50 tahun tuh gimana ya. Gue kadang-kadang gue tuh kalau ulang tahun tuh suka apa ya, suka deg-degan. Gue tuh suka lebih ke pengen menyendiri sebetulnya, tapi selalu di ulang tahun gue tuh selalu di kondisi selalu bekerja karena gue tuh tetap kalau udah ada jadwal kerja ya udah gue jalanin aja. Gak pernah izin kerja hanya untuk merayakan ulang tahun, gue nggak pernah. Jadi tetap aja bekerja gitu. Dan buat keluarga gue sih ulang tahun itu bukan sesuatu yang spesial, ya biasa aja, tapi tetap ada buat introspeksi diri, memikirkan apa pencapaian yang sudah diraih, apa kesalahan yang masih dilakukan seperti itu. Dan biasanya sih karena gue sambil kerja, biasanya sih tim ngasih kejutan. Jadi gue selalu gini, gue dapat kejutan ya gue. Jadi pada bete. Jadi kalau gitu tuh, gue ulang tahun, gue selalu ngomong gue ulang tahun loh gitu. Jadi gitulah. Dan besok itu rencananya yang lucu, dari pagi kan gue udah kerja acara talk show bareng Raffi Ahmad. Raffi itu sampai ada rencana dia mau pergi merayakan anniversary dia tuh kan tanggal 17 Oktober kalau tidak salah. 17 Oktober ya. Dia batal loh nyusul Gigi karena harus kerja bareng gue. Terus kata dia, demi lu ya, gue jadi gak nyusul anniversary bareng istri gue ya, demi lu ya. Ya soalnya kan gue talk show gitu bertiga, gue, Po Alpa sama Raffi. Po Alpa kan lagi ngelahirin, masih cuti. Kalau Raffi izin juga, masa gue ngerayain sendiri? Masa happy birthday to me, terus kejutan buat gue. Jadi tapi kemarin pas tadi gini, Vi dapat kado nggak sih gue?
lu nggak tahu gue lagi banyak pengeluaran. Iya, ya udahlah. Yang penting dia datang lah, udah. Yang penting dia hadir. Dia sampai gue ngorbanin ini loh, gue ngorbanin sama istri gue. Iya iya iya, dibahas terus sepanjang hari ini. Tadi gue kerja terus-terusan loh. Ingat ya kamu ya, aku ngorbanin dengan istri aku loh supaya besok bisa ulang tahun kamu. Iya 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 iya, iya. Terbaik. Mengenai umur baru yang 49 tahun apa? Yang jelas gue masih bersyukur, masih diberikan kesehatan, masih bersyukur. Banyak orang ngomong katanya gue masih terlihat cukup awet muda. Alhamdulillah, uban belum banyak-banyak banget. Kerut juga masih ya masih wajar-wajar aja. Tenaga masih kuat. Bahkan kadang-kadang masih banyak yang takjub dengan apa sih namanya, stamina dan energi gue. Dan itu tuh alhamdulillah sih, gue sangat syukur dan gue melakukan mengeluarkan energi gue, stamina gue tuh untuk kebaikan banyak orang, bekerja salah satunya. Dan kalau lagi libur kerja juga tanya aja asisten gue tuh nggak ada mengeluhnya, karena gue juga nggak pernah ngeluh gitu. Jadi kadang-kadang ya gue selesai kerja itu bisa sampai jam 4 subuh. Jam 4 subuh pulang cuma sholat terus pergi lagi langsung ke airport. Airport seharian, sorenya langsung syuting lagi itu. Dan itu gue nikmatin dan gue tuh happy banget. Entah kenapa kalau gue banyak kegiatan tuh gue bikin energi gue tuh bertambah dan juga happy. Tapi kalau banyak istirahat, banyak libur, itu biasanya sih gue jatuh sakit. Jadi gue bersyukur di umur 49 tahun ini masih energik, masih bisa melakukan hal yang bermanfaat untuk banyak orang. Itu yang sangat gue syukuri. Tapi gimana sih ya? Rahasianya adalah gue harus mencintai apa yang gue lakukan. Makanya kalau misal gue menerima pekerjaan itu, gue selalu bertanya lebih banyak tentang pekerjaan itu. Kalau gue nggak srek, gak gue ambil. Karena kalau ngerjain hanya karena kewajiban, itu tuh akan beda energinya. Nah, alhamdulillah sih sekarang, alhamdulillah gue lagi mengerjakan beberapa pekerjaan dalam sehari itu bisa ada di beberapa acara, di beberapa TV, dan semuanya alhamdulillah gue lakukan dengan bahagia, dengan cinta. Jadi capeknya tuh ya udah ketika lagi di mobil capek tidur gitu. Tapi ketika udah turun mobil, udah siap-siap, apalagi udah masuk stage, udah ada kamera, udah itu harus dilupakan. Jadi harus mengerjakan itu sepenuh hati dan diniatkan untuk ibadah seperti itu. Tapi udah mulai ada kode-kode nggak dari istri, anak-anak, ulang tahun gitu? Biasanya kan pasti Enggak, kayaknya enggak. Tapi ya gue paling biasanya nih ulang tahun gue tuh ada kejutan tuh dari tempat kerja gue pasti. Anak-anak kantor gue. Sampai sekarang sih gue belum mencium apapun. Ya gue mah udah GR aja. Kayaknya sih ada. gitu ya. Gitu ya. Tapi walaupun misal nggak ada ya udah nggak. Kalau disuruh milih sebetulnya gue tuh pernah ulang tahun keberapa gitu, gue tuh memilih untuk umroh. Umroh sendirian sana. Terus gue sujud depan Ka'bah itu ulang tahun yang paling bermakna buat gue. Tapi ya di sisi lain juga pada protes. Kita kan pengen ngerayain, kan kita juga pengen ngasih kejutan dan ya gue menghargai orang-orang yang mencintai gue. Ya udah alhamdulillah, jadi semuanya harus dipuaskan. Tapi kalau suruh milih, gue itu cenderung lebih kediem. Dan jadi kalau itu deg-degan, aduh ulang tahun dulu gimana nih, gue harus gimana gitu, suka bingung harus melakukan apa. Tapi alhamdulillah semuanya dijalani saja, disyukuri saja. Tapi yang ulang tahun ini ada permintaan khusus nggak sih ke jauh-jauh hari sama istri, anak-anak? Gue nggak pernah minta apapun ke istri gue dan anak. Karena istri gue juga, kita tuh nggak pernah ngerayain, nggak pernah tiup lilin gitu, nggak pernah. Tapi kalau ngucapin iya gue ke anak-anak gue ulang tahun ya, terus ada nasihat dan lain-lain. Dan anak-anak gue tuh paling hobi banget ngetawain gue yang cie ulang tahun, cie tua gitu-gitu. Jadi mereka tuh benci sama bapaknya tuh yang emang masih sok muda aja gitu. Ya udah biarin aja. Jadi mereka selalu ngingetin, ayah tuh udah tua ayah selalu gitu tuh. Rakana yang paling sering tuh, ayah tuh udah tua loh ya, ayah hey ayah. Jangan tua capek gitu. Mereka selalu ngingetin jangan capek-capek dan lain-lain. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa, gue happy-nya seperti ini. Tapi ada tradisi kalau misalnya ulang tahun kumpul syukuran lah, Nggak ada, nggak ada. Normal aja. Jadi dianggap ini adalah sesuatu yang normal saja. Tapi kalau misalnya ada orang yang memberikan kejutan gitu, ya gue terima, gue syukuri saja, gue nikmati aja semuanya gitu. Jadi kalau tidak dispesialkan, tapi walaupun nanti misalkan gue juga udah mulai rutin melakukan pengajian ibu-ibu di pendopo gue. Jadi walaupun nanti misal tanggal 20 gue ngelakuin pengajian bareng ibu-ibu, ya bukan dalam rangka ulang tahun gue, tapi mensyukuri semua nikmat gue aja, termasuk bertambahnya usia ini gitu seperti itu. tapi apa keinginan yang pengen diwujudin lagi ya di usia sekarang?
nggak ada keinginan, nggak ada cita-cita, nggak ada target apapun. Gue dari dulu juga setiap ulang tahun ataupun tahun baru sekalipun kalau orang ada apa sih resolusi gitu, gue nggak pernah ada target apapun. Semuanya gue jalani saja, ngalir aja dan air. Yang jelas apa yang gue terima, gue syukuri. Apa kepercayaan yang diberikan pekerjaan, gue lakukan dengan sebaik mungkin. Itu efek-efek dari itu tuh ya udah ngalir aja, nggak usah pakai target-target gimana, nggak usah gitu. Faktor apa sih yang udah didapat? Maksudnya kan mungkin karir udah pasti lah mulai jadi, terus mungkin keluarga juga yang Ya bersyukur karena alhamdulillah saya dengan istri masih diberikan jodoh yang panjang. Mudah-mudahan hanya maut yang memisahkan. Sudah 17 tahun berumah tangga, anak-anak juga alhamdulillah 5 orang anak. Semuanya juga mempunyai karakter yang kuat, semuanya juga sudah bisa menunjukkan bahwa bekalnya ke depan itu seperti apa. Dan tapi di tahun-tahun ini tuh gue tuh di bulan-bulan ini sih gue sudah mulai ngomong ke anak-anak satu demi satu bahwa yo, ayah masih seger nih, ayah masih bisa berpenghasilan, ayah masih bisa aktif dan produktif. Tapi bukan berarti ini akan bisa selamanya. Harus siap-siap membekali diri. Jadi kayak Aisyah kan sudah jadi atlet nasional untuk berkuda. Ayo Syah, sampai situ aja atau gimana nih? Jadi pengen dia udah ada pegangan jadi apa gitu. Kemudian jadi Aisyah tuh sekarang juga bermusiknya juga sudah mulai ditekuni lagi gitu. Jadi selain olahraga, Raina gue suruh, Raina suka masak, ayo mau kursus masak di mana? Rakana juga penghafal Quran itu juga luar biasa. Ayo ditambah lagi kemampuan apanya gitu. Jadi semua orang tuh sampai Jalu, Jaki sudah gue pikirin. Jadi harus kalau gue tuh kan jiwa bisnisnya nggak ada. Gue tuh jadi ya udah bisnis apapun juga gue selalunya bagi-bagi. Bisnis baju gue bagiin. Nah, gue minta ke anak-anak gue, yuk kalau kalian mau mulai merintis bisnis apa, ayo silakan. Mumpung ayah masih bisa berkemampuan untuk mensupport seperti itu. Soal pencapaian, apalagi anak-anak tuh udah sampai jalin gitu. Ya. Ya alhamdulillah ini juga akhir minggu ini juga tidak hanya Jalu, juga Aisyah, bahkan Rakana juga mulai ikut pertandingan di Yogyakarta gitu. Jadi ya itu gue sampai bersyukur, maksudnya gue kan ke mereka tuh santai tapi serius, tegas tapi bikin mereka relax itu. Makanya gue dengan istri gue tuh kan imbang banget. Istri gue tuh dengan ketegasannya, dengan disiplinnya dan lain-lain. Gue dengan kehebohannya, dengan kelembutannya dan lain-lain. Jadi alhamdulillah mendapatkan anak-anak gue tuh so far sih alhamdulillah mereka tuh benar-benar berkarakter gitu, dengan disiplinnya ada, tapi mereka juga tetap lembut juga. Mereka dan ke gue juga masih pada bercerita. Anak-anak itu cerita semuanya kalau mereka lagi naksir orang aja cerita. Dan ya itu cerita dia tunjukin fotonya jelek jauh usah gitu. Mereka cerita, semuanya cerita. Cerita itu gue nikmatin. Berarti kalau sampai mereka masih mau cerita dan orang tuanya, berarti mereka masih menganggap kami itu orang tuanya masih aman untuk jadikan tempat cerita, dan itu gue pertahankan sampai sekarang. Mungkin Aisyah yang udah teenager saat Ya. cerita-cerita ke A juga tuh. Ya, Aisyah, Raina terutama. Raina itu wah dia mah ceritanya udah segala macam, bahkan dia dan gue menjaga rahasia itu. Jadi kayak gini, ya jangan kasih tau bunda, ya udah nggak gue kasih tau bunda. Semuanya jadi mereka tuh ya aman. Jadi begitupun pasti dia juga cerita ke bundanya, bunda juga nggak cerita ke ayahnya gitu. Jadi punya kepercayaan dengan orang yang kita ajak bicara gitu. Tapi aku lihat video terbaru sama bunda di Aviari nyanyi itu lucu banget. Iya, jadi di pendopo gue itu kan jadi tempat berbagai macam acara. Jadi kadang-kadang gue juga ngadain, kan gue juga punya grup musik juga. Jadi kadang-kadang kita bikin panggung kecil. Ya udah ngumpul-ngumpul nyanyi gitu pakai beanbag gitu, mini konser buat kita doang juga. Ya seru-seruan aja lah. Yang penting apapun bisa dilakukan untuk mengakrabkan satu dan yang lain gitu. Ya alhamdulillah, insya Allah, amin. By the way, selamat ulang tahun. Oh besok.